Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Idewa Yudewi Indraswari. Yang kedua ada Igusti Ayu Yogi Maheswari. Dan yang ketiga ada Kadek Nadi Utama. Di sini kami akan membahas yang pertama tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Kelima, ciri-ciri perkembangan secara umum. Keenam, persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu diawali dengan pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang memiliki arti kata timbul atau hidup dan bertumbuh besar atau sempurna. Pertumbuhan adalah perubahan alamiah dari segi jasmani atau fisik dan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru dari organisme atau individu. Dan yang kedua, pengertian perkembangan. Perkembangan memiliki arti perihal berkembang, yang artinya dalam KBBI adalah bertambah, memekar atau membentang. Maksud saya membentang, maaf. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang bekerja dalam suatu proses perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik manusia pada dasarnya perubahan fisik yang dimana prosesnya terjadi sejak sebelum lahir hingga dewasa. Yang kedua, perkembangan intelek. Intelek atau daya pikir seseorang berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otaknya. Yang ketiga, perkembangan emosi. Emosi atau perasaan merupakan salah satu potensi kejiwaan yang khas dimiliki manusia. Yang keempat, perkembangan sosial. Dalam perkembangannya, seseorang tidak dapat hidup sendiri, tapi harus saling membantu dan dibantu. Yang kelima, perkembangan bahasa. Perkembangan pada manusia, bahasa adalah alat komunikasi, dengan demikian mereka mampu menyusun kalimat. Yang keenam, bakat khusus. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki setiap individu, di mana memerlukan rangsangan agar berkembang dengan baik. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikisnya, anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai, ditunjukkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik merupakan faktor yang utama yang dimiliki seseorang dalam awal pertumbuhan, yang dimana faktor ini sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dari bayi sampai dewasa. Dua, faktor asupan. Asupan sangat berpengaruh dalam cara berpikir dan pertumbuhan badan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena cara pembelajaran para manusia membangun karakter secara alamiah. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Satu, faktor internal. Faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang atau ada di luar diri dari anak, meliputi lingkungan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perkembangan secara umum dan persamaan serta perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri perkembangan secara umum. Yang
pertama yaitu terjadinya perubahan aspek fisik, yang dimana perubahan berat badan dan organ-organ tubuh. Dan dari aspek psikis, matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan dalam proporsi. Dilihat dari aspek fisik, yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan dari aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitasi. Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda-tanda fisik yang lama, yang dimana dapat dilihat dari lenyapnya kelenjar thymus atau kelenjar anak-anak, sering bertambahnya usia. Dan jika dari aspek psikis, yaitu lenyapnya gerak-gerik anak dan perilaku impulsif. Yang keempat yaitu diperoleh tanda-tanda yang baru. Jika dilihat dari tanda-tanda fisik, pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja, dan tanda-tanda psikis, berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi dengan lawan jenis. Berikutnya yaitu persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Persamaan pertumbuhan dan perkembangan sama-sama bersifat maju dan meningkatkan dan menjadi lebih baik pada peserta didik tersebut. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan lebih banyak berkenaan dengan aspek-aspek jasmaniah atau fisik, sedangkan perkembangan dengan aspek psikis atau rohaniah. Pertumbuhan menunjukkan perubahan secara kuantitas, sedangkan perkembangan berkenaan dengan kualitas. Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah, besar atau sempurna. Pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Perkembangan memiliki arti perihal berkembang, yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bertambah, memekar, atau membentang. Perkembangan adalah perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani. Setiap individu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi aspek-aspek intelek, emosi, bahasa, bakat, nilai dan moral, serta sikap. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan antara lain pertumbuhan fisik, kecerdasan, temperamen atau emosi, sosial, bahasa, bakat khusus, sikap, nilai dan moral, interaksi, keturunan, dan lingkungan dalam perkembangan. Adapun persamaan dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu keduanya merupakan proses perubahan yang progresif, sama-sama bersifat maju dan meningkat menjadi lebih baik. Dan ada juga perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama, pertumbuhan lebih banyak berkenaan dengan aspek-aspek jasmaniah atau fisik, sedangkan perkembangan
dengan aspek-aspek psikis dan rohaniah. Yang kedua yaitu pertumbuhan menunjukkan perubahan atau menambahkan secara kuantitas, yaitu penambahan dalam ukuran besar dan tinggi, sedangkan perkembangan berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan peramasan. Om Santi Santi.